Gimana kita ummahat ya? Baru selesai hiwar 21 ya Ustadz? Baru selesai hiwar 21. Iya. Baik. Nah, kita mulai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. 21 ya. Nah, 21 sudah selesai, 22 ini 22 hanya memurojaah fi'il mudhari ya. Ini mudah. Kita sudah mempelajarinya berulang kali. Kita sudah fahami bahwa fi'il mudhari itu memiliki kedua keadaan. Yang pertama dia mabni ketika bersambung dengan nun nun niswah ya. Di sini kalau kita perhatikan yadhhabna ketika dalam keadaan rafa, lan yadhhabna, lam yadhhabna dalam keadaan jazm, dia tidak berubah. Antunna tadhhabna, lan tadhhabna, lam tadhhabna. Ketika bersambung dengan nun niswah dia mabni. Kemudian kita memiliki keadaan selanjutnya dalam keadaan mu'rab, yaitu allazi lam yatasil bi akhirih syai'un. Contohnya yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab, di mana tanda rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Dan kita juga memiliki al-af'al al-khamsah yang bersambung dengan alif waw iya, di mana tanda rafa'nya dengan thubutun nun, nasabnya dengan hadfun nun, jazmnya dengan hadfun nun. Aminatu tadhhabu, lan tadhhaba, lam tadhhab. Di sini ini alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, anta tadhhabu, lan tadhhaba, lam tadhhab. Sama alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, antum tadhhabuna, lan tadhhabu, lam tadhhabu. Anti tadhhabina, lan tadhhabi, lam tadhhabi. Ana adhhabu, lan adhhaba, lam adhhab. Nahnu nadhhabu, lan nadhhaba, lam nadhhab. Nah, itu dia fi'il mudhari. Nah, ummahat, sebelum ana lanjut masuk ke pembahasan 23 atau daras 23, ada pertanyaan silahkan. Naam. Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pelajaran 23. Naam. Nah, ini dia. Jadi, kita sebetulnya sudah membahas banyak hal. Kalau kita gabungkan, kita sudah mempelajari ada yang namanya al-ismu al-mufrad yang menunjukkan satu ya. Kalau kita berikan contoh seperti kata Zaidun, berapa orang? Satu. Ini isim mufrad. Di mana tanda rafa'nya dengan apa ummahat? Doma. Ad-dhammah. Nasabnya dengan Fathah. al-fathah. Jarnya dengan Al-kasroh. al-kasrah. Naam. Kemudian kita juga sudah mempelajari ini di jilid pertama dan ana sudah singgung, yaitu al-mutsanna. Mutsanna. Mutsanna itu yang menunjukkan dua ya, baik laki-laki atau perempuan. Contohnya az-zaidani. Ya, az-zaidani atau az-zaidaini. Di mana tanda rafanya dengan Alif. nasabnya dengan Alia. jarnya dengan Alia. al-ya. Kemudian kita sudah membahas tiga bentuk jamak. Yang pertama ada
jam'ul mudzakkar as-salim. Sebetulnya kita sudah singgung ini di jilid pertama. Contohnya apa? Contohnya al-muslimuna atau al-muslimina. Di mana tanda rafa'nya dengan Al-waw. al-waw, nasabnya dengan Al-ya. jarnya dengan Al-ya. al-ya. Kita juga sudah membahas bentuk jamak untuk perempuan, yaitu jam'ul muannats as-salim, di mana tanda rafa'nya dengan Dhammah. ad-dhammah, betul. Nasabnya dengan Kasroh. ini dia perbedaannya, al-kasrah. Berbeda pada umumnya, nasabnya dengan al-kasrah dan jarnya dengan Al-kasroh. al-kasrah. Selanjutnya jam'ul muannats salim kita belum memberikan contoh. Contohnya al-muslimatu. Naam. Selanjutnya jam'ut taksir. Bentuk jamak taksir. Jamak taksir tanda rafa'nya dengan Dhammah. ad-dhammah. Nasabnya dengan Fathah. al-fath. Jarnya dengan Al-kasroh. al-kasrah. Naam. Kita juga sudah ini contohnya tulabun, contohnya misalnya tulabun. Kita juga bahkan sudah menyinggung ini bahkan di jilid pertama. Di jilid pertama kita sudah singgung namanya al-asma al-khamsah. Nah, di jilid pertama ada kata akhuka, ada abuka. Dan jilid kedua ada kata zu, misal zu malin. Ustaz, ini baru 3 Ustaz. Akhu, abu, zu malin. Naam, ini baru 3. Kita di sini membahas sebetulnya hanya segini saja. Adapun yang lainnya, kalau kita mau tahu, kita bisa sebutkan hamuka dan fuka. Nah, itu dia. Di mana isim-isim yang 5 ini memiliki hukum tertentu. Tanda rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan Alif. afwan, al-alif. Al-alif. Jarnya dengan Al-ya. al-ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari ada yang namanya beberapa isim yang menolak dan tidak mungkin bertanwin selamanya, yang disebut al-mamnu' minas sarf. Ya, dengan rincian yang sudah kita jelaskan. Di mana Ana lupa, Ummahat masih ingat nggak? Taib. Kayaknya Ana memprediksi hal ini tidak begitu kuat. Ana ingin tanyakan, al-mamnu minas sarf ini syarat. Taib. Dari mana ya Ana mulai? Kita murojaah sebentar ya. Bahwa al-mamnu minas sarf dia tidak menerima tanwin, ada yang disebabkan satu illah, ada yang disebabkan dua illah. Yang disebabkan satu illah apa saja? Al-alamiyah. Sirah Sirah muntahal. muntahal jumu'. Yang kedua alifut ta'nits al-maqsurah. Yang ketiga alifut ta'nits al-mamdudah. Alif ta'nits maqsurah itu maksudnya yang diakhiri ya, yang diakhiri oleh alif ta'nits maqsurah, bentuknya seperti ini, atau dalam bentuk ya alif ta'nits mamdudah itu alif kemudian hamzah. Seperti apa?
seperti apa? Hubla. Hubla, na'am. Hubla. Kemudian dunya, ulya, kubra, ya. Kemudian alif ta'nits al-mamdudah seperti hamra, amya. Kemudian apa lagi? Ulama. Ulama, zumala, ya. Ada juga yang disebabkan dua ilah, harus berkumpul dua ilah. Yang pertama ilahnya itu dilihat dari segi makna, yaitu alamiah atau Sifat. wasfiyah, sahih. Dan ilah yang keduanya yang bergabung dengan alamiah ada 6, yang bergabung dengan wasfiyah ada 3. Yang bergabung dengan alamiah apa saja? Al-alam. Alam. Tanzil alif. At-ta'nits bi ghairil alif. Bi ghairil alif. Kemudian Tartib at-tartib Majzi. al-majzi. Kemudian ziyadatul ziyadatul alif wan nun. Kemudian waznul fi'al. wazn fi'il. Kemudian Al-ujmah. al-ujmah, dan yang terakhir Al-adal. al-adal. Kemudian yang bersama wasfiyah, sifat, dan Sifat. ziyadatul alif wan nun itu. Kemudian wazan fi'il, dan yang terakhir al-adal. Seperti itu. Kemudian kita jelaskan dalam tanda rofa, tandanya dengan ad-dhammah. Dalam keadaan nasab dengan Al-fathah. al-fathah. Baru dalam keadaan jar dia, Al-fathah. nah ini dia. Dia dalam keadaan jar itu yang pertama bisa dengan kasroh bisyurut. Ya. Dia jarnya itu dengan kok kasroh? Tentunya dengan fathah, Ustaz. Fathah. Fathah dulu. Yang pertama al-fathah. Dia jarnya itu dengan fathah, tetapi dengan syarat. Dengan 2 syarat. Antakhluwa min al. Yaitu bisa jar dengan fathah ketika kosong dari alif lam. Yang kedua, alla yakuna mudhafan. Bukan menjadi mudhaf. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka dia jar dengan al-kasrah. Jadi ketika ana bilang marortu bi Ahmada. Na'am, nazartu ila masajida. Di sini Ahmada masajida tidak ada alif lam, bukan sebagai mudhaf. Tidak ada alif lam, bukan sebagai mudhaf. Maka jarnya dengan fathah. Tetapi kalau kita perhatikan nazartu ilal masajidi, majurnya dengan kasroh ketika ada alif lam. Maksudnya tidak terpenuhi syaratnya. Atau nazartu ila masajidikum. Di sini dia majur dengan kasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Seperti itu. Jadi al-mamnu' minas sharf, kita dapat tarik kesimpulan tanda rofanya dengan ad-dhammah. Nasabnya dengan al-fathah. Jarnya dengan al-fathah. Bisyartaini. Kemudian bisa juga dengan al-kasrah. Kapan? Ketika tidak ada 2 syarat tersebut. Ya.
Nah, jadi kurang lebih kita sudah membahas banyak hal sampai saat ini. Ini kalau yang pernah belajar Al-Ajurumiyah atau Al-Muyassar tentu tergambarkan ya, tergambarkan. Cuman kita belum membahas ini secara rinci. Secara rinci, tapi kita belum bahas secara rinci. Naam. Kita belum betul-betul memahami apa itu isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, jama' taksir dan seterusnya. Ya. Taib. Jadi di pelajaran 23 ini kita mempelajari apa yang pertama? Kita mempelajari jam'ul mudzakkar as-salim dan kita sudah mempelajari. Jadi contohnya kata al-muslimuna ketika dalam keadaan rafa ja'al muslimuna. Dalam keadaan nasab ra'aitu al-muslimina. Kalau dalam keadaan jar, nazartu ilal muslimin. Ana rasa tidak ada kendala ummahat dalam pembahasan jamak mudzakkar salim, rafa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Ada pertanyaan coba ummahat? Silahkan sebelum ana lanjut kepada pembahasan berikutnya. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik. Kita akan membahas al-adad, bilangan. Kita akan membahas bilangan. Taib. Sebentar, Umhan. Sebentar. Tentang bilangan. Jadi, yang pertama, Ana ingin bilang ada pembahasan namanya al-mulhaq. Mulhaq. Bijam'il mudzakkar as-salim. Mulhaq itu yang diikut sertakan. Ini maksudnya apa Ustaz? Yang diikut sertakan ke dalam hukum jamak mudzakkar salim. Apa hukum jamak mudzakkar salim? Rafa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Ya. Apa itu di antara yang dihukumi jamak mudzakkar salim Ustaz yang diikut sertakan? Berarti bukan jamak mudzakkar salim. Naam. Jamak mudzakkar salim itu memiliki syarat, memiliki rincian, memiliki definisi, tetapi ini ada beberapa kata yang tidak memenuhi syarat, tidak masuk kepada definisi jamak mudzakkar salim. Tetapi meskipun demikian dia dihukumi jamak mudzakkar salim. Di antaranya adalah bilangan ini. Bilangan apa? Kalau kita rinci, bilangan puluhan. Taib. Dimulai dari 20, 30, sampai 90. Kita tulis yang pertama 20. Ishruna. 30. Thalathuna. 40. Arba'una. Khamsuna. Sittuna. Sab'una. Thamanuna. Tis'una. Ini dia. Bilangan puluhan. Ustaz, ketika dihukumi jamak mudzakkar salim berarti tanda rofanya dengan waw, naam. Nasabnya dengan ya dan jarnya juga dengan ya. Bentuknya juga pasti berbeda. Naam. Menjadi
Ishrina. Thalathina. Arba'ina. Khamsina. Sittina. Sab'ina. Thamanin. Tis'in. Taib. Naam Ustaz. Kita sudah memahami ini. Mudah. Taib. Selanjutnya apa? Dulu kita sudah mempelajari ya bilangan-bilangan dari satuan ya, seperti misal kalau kita mulai dari satu. Kalau kita ingin satu, kitabun. Ya. Kalau ingin dua, kita jadikan musanna. Kitabani atau kitabaini. Kalau kita ingin lebih dari dua, tapi kita ingin tentukan bilangannya, bukan hanya lebih. Kalau kutubun, itu kan buku-buku, tidak tentu berapa. Kalau kita ingin jumlah tertentu, maka kita bilang salah satu kutubin. Kemudian kemarin juga kita juga sudah membahas belasan ya. Misal ahada asyara kitaban. Ahada asyara kitaban. Sekarang puluhan. Tetapi sebelum kita masuk ke puluhan, ana rasa kita sedikit perlu memurajaah dari satuan 1 sampai pembahasan 10 sampai pembahasan 19 atau belasan. Baik. Sebelum kita mulai pegang beberapa hukum ini. 1 dan 2 sesuai bilangan. Sesuai dalam hal apa? Sesuai dalam hal muzakkar atau muannas. Taib. Selanjutnya, hukum selanjutnya. 3 sampai 9 menyelisihi bilangan. Menyelisih dalam hal apa? Menyelisih sama dalam segi muzakkar atau muannas. Baik. Kemudian perlu kita fahami bilangan 10. Nah, ini bilangan 10 sedikit istimewa. Bilangan 10 ini sedikit istimewa. Ada dalam keadaan mufrad, ada dalam keadaan murakkab. Murakkab itu disusun dengan bilangan lain. Umhat kira-kira faham nggak maksud murakkab disusun dengan bilangan yang lain? Atau sebutkan deh contohnya berapa? 11, 10. Nah, sahih betul. 10 tambah 1, 11. Tambah 2, 12. Gitu murakkab. Kalau mufrad berarti tidak ada penambahan, bukan belasan. Hanya 10 saja. Taib. Ketika bentuknya mufrad, maka dia itu menyelisihi bilangan dalam segi muzakkar muannas. Kalau dia murakkab, sesuai dalam segi muzakkar muannas. Kemudian kalau menyelisihi, bentuk 10-nya seperti ini. Asyratu kutubin, sinnya sukun. Kalau ini muannas atau bentuk muannas, asyra itu muannas. Tapi untuk bilangan muzakkar karena menyelisihi.
Kalau perempuannya, na'am, asyarah. Afwan, terbalik. Afwan, jadi terbalik, na'am. Asyarah. Asyaratu kutubin. Asyaratu kutubin. Dan perempuannya ashru ya. Ashrotun dan ashrotun. Nah. Dan ashrun ya. Atau ashru apa ya? Ashru talibatin gitu misalkan ya. Jadi asyrah dan ashr. Intinya apa? Shin berharokat, shin yang sukun. Sukun untuk perempuan, berharokat untuk laki-laki. Tetapi ketika dia murokab, dia sesuai. Dia sesuai dalam segi mudzakkar muannas. Dan bentuknya jadi terbalik. Menjadi misal kalau dengan apa? Dengan 13. Salasa ashrota contohnya ya. Atau ketika tidak ada tak marbutoh menjadi salasata asyara. Jadi terbalik. Yang ada tak marbutohnya sekarang sukun dan tidak ada tak marbutohnya menjadi fathah. Kebalikan. Tapi intinya ini dia bilangannya. Ya. Untuk 10 ketika mufrad dan ini 10 ketika murakkab. Jadi 10 itu intinya bisa menyelisihi, bisa sesuai, menyelisihi ketika 10 mufrad, sesuai ketika murakkab. Taib. Maka setelah ini kita bisa menggabungkan. Kita ingin misal dari 11 talib. 11 talib. Maka angka 1 terlebih dahulu. Dan kita harus fahami belasan itu mabni ya. Mabni ala fathil juz'ain disebutnya. Jadi bentuk yang pertama dan bagian pertama dan keduanya dua-duanya mabni. Sekarang perhatikan misal 11 ahad laki-laki, thalib kan laki-laki ya, mudzakkar. Kemudian 10-nya kita cari yang murakkab. Untuk apa? Untuk laki-laki. Ini dia laki-laki. Ahada asyara. Kemudian thalibnya menjadi tamyiz. Ahada asyara thaliban. Kalau perempuannya menjadi ihda. Ahad muannasnya ihda. Kemudian kita cari 10-nya ketika murakkab asyrah. Ihda asyrata talibatan. Naam, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin 19 talib atau talibah. Kita ambil angka 9-nya dulu. 9-nya apa? Kita dari talib dulu. 9-nya bentuk yang mana Ummahat? 9-nya. Bilangannya. Hah? Ummahat? Tis'a atau tis'ata? Ini 9 menyelisihi. Tis'ata. Tis'ata. Kita mengambil asyrota atau asyara. Asyrota. Asyara. Asyara karena sesuai. Murakkab itu sesuai. Asyara mudzakkar. Tis'ata asyara. Taliban. Sekarang kalau kita ingin talibah. Berarti 9-nya kita mengambil yang
muzakkar menjadi Tis'a. Asyrota. kemudian Talib. 10-nya muzakkar muannas. Mu'annas. Muannas berarti Asyarota. rota talibatan. Dan Coba. Ini baru belasan. Ini yang dulu kita sudah pernah pelajari sebetulnya. Coba sampai pembahasan ini ada yang mau ditanyakan? Ini baru belasan, coba. Apapun itu. Taib. Mungkin coba Ada? diulang ininya, Ustaz, apa namanya, contoh selain angka itu, Ustaz, biar latihan lagi gitu. Nah, Lancar. kalau kita ambil contoh lagi, misal 15 kitab. Berarti khamsah atau khamsah? Khamsata, kemudian asyarah kitaban. Coba kalau Anda balik sekarang 7 kitab. 7 kitab arba'a kitab. Ingat dalam bentuk jamak mudhaf ilaih. Dalam Tabin. bentuk jamak mudhaf ilaih. kitabin. Kutubin. Jamak mudhaf ilaih. Kutubin. Iya, nah. Sekarang kalau 9 nafidah, jamaknya nawafidh. Tis'u nawafidha. Dia mudhaf ilaih majrur dengan fathah karena mamnu minas sharaf ya. Kalau sekarang 15 nafidah khamsa asyrata nafidatan. Coba ada kebingungan nggak? Yang penting apa namanya ketika memurojah nanti di rumah jangan sampai kebingungan ini bagaimana. Yang penting istilah yang Ana sebutkan yang ini dapat difahami nanti ketika murojaah tidak kebingungan, itu saja sih. Kita baru mengemukakan 3 jenis. Nah, sekarang puluhan gampang. Kalau puluhan, jadi ini apa pembahasan utamanya itu. Puluhan gampang. Lafaz mudzakkar muannas sama. Lafaz untuk muzakkar dan muannas. Sama Ustaz, sama. Dan ma'dudnya yang dibilang hukumnya mansubun ala annahu tamyizun. Dia itu mansub sebagai tamyiz. Contohnya apa? Contoh. Misal, ja'a ishruna taliban. Laki-laki Ustaz ishrun? Enggak, muannas juga sama. Ja'at atau ja'a ishruna talibatan. Nah, seperti itu. Tidak ada perbedaannya. Ini sampai bilangan 90. Tidak ada perbedaan. Baik lafaz laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang justru yang kita kembalikan kepada hukum ini ketika puluhan ini memiliki
bilangan-bilangan 1 sampai 9. Coba kalau Ana ingin lihat 21 bab. Gimana Ummah? 21 baban. Wahidun wa 21 wa'ishruna bab. baban. Afwan ya, mansub ala annahu tamyiz, bentuknya mufrad ya. Mufrad mansub bentuknya mufrad bukan jamak ya. Mufrad mansub sebagai tamyiz. Ingat 1 itu sesuai. Puluhan lafadznya sama. Kalau kita bilang 29 qalam, qalamun. 9 dulu baru puluhan. Tis'ata Tis'atun wa wa ishruna qalaman. Tis'atun. Kenapa? Karena 9 itu menyelisih. Sahih. Tis'atun wa Isruna ishruna qalaman. Kalau 57 apa ya? Haqibatan. Haqibah itu tas, haqibah. 57 haqibah. Gimana? 7 dulu, 7 bagaimana? Khamsuna Sab'un. 7 menyelisihi umat ya. Sab'un wa haqibatan. Gitu. Kalau 83 apa lagi? 83 baitun. salah satu tamanun Tamanuna baitan. Baitan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan coba silahkan. Taib. Sebentar. Nah. Jadi kita sudah mempelajari bilangan sudah ya. Kemudian jamak mudzakkar salim juga sudah. Naam. Ini di sini naam. Ada lagi. Yang terakhir nafyu al-fi'li al-madhi bila. Fi'il madhi bisa dinafikan menggunakan la, tetapi wajib tikraruha. Kita wajib mengulangi la. Misal contoh apa ya? 6. Kita mendapati seorang tolibah atau seorang mahasiswa yang malas. Misal, hadza talibu la hafidha ad-darsa wala kataba al-wajiba misal. Ini mahasiswa ini tidak menghafal pelajaran dan tidak mengerjakan PR. Jadi lam di sini bisa menafikan fi'il madhi tetapi mesti diulang. La.
Dan bentuk la masuk ke fi'il madhi ini ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya khobar. Khobar itu apa? Berita. Ini contohnya. Mahasiswa ini tidak menghafal pelajaran dan tidak menulis PR. Ada juga kata ada kalanya doa. Fungsinya doa. Misal kita mendapati orang yang suka berbohong dalam jualannya. Dan si pembeli ini mendoakan si penjual. Misal la barakallahu fik atau fika. La barakallahu fik. Maksudnya semoga Allah tidak memberkahimu. Dan ini boleh. Jadi la ini bahkan di awal kitab Qatrun Nada walima lashtarot, ana masih ingat terngiang-ngiang di awal-awal Ibnu Hisham lashtarotta ishtarotta, beliau menafikan fi'il madhi setelah la dalam bentuk khobar dan tidak mengulangi la. Dan ini kita bilang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Ketika bentuknya berita, la-nya harus diulang. Boleh tidak diulang tetapi dalam bentuk doa seperti ini. Seperti itu. Naam, itu dia di pembahasan di daras 23 ya. Naam. Ini nanti ana minta i'rabnya tidak dijadikan PR sama ana ya. Ana ingin lihat bagaimana pemahaman ummahat terhadap i'rab ini nanti kalau ana tanyakan langsung. Tentu kita akan meng'irab. Dan setelah ini bilangan full ya. Dari satuan bahkan ratusan, ribuan sampai ratus ribu. 6.546 ini, kita akan merojah ini. Dan masuk ke pelajaran 25, ana rasa kita sudah di penghujung ya. Tinggal beberapa pertemuan lagi. Di pelajaran 26 sampai kurang lebih sampai 29 itu pembahasan terkait mu'tal ya, dan kita akan sedikit panjang lebar di sana. Silahkan ada pertanyaan ummahat sebelum ana tutup, silahkan. Ya Ustadz, Afwan. Boleh, silahkan. Mengenai tadi la bisa diulang jika bentuk konteksnya itu berupa bentuk khabar ya Ustadz tadi ya? Wajib, harus Nah, diulang. Ya, kalau contoh seperti yang di halaman 154 itu Ustadz, la dakhalul fusula, itu cara ngerobnya bentuknya khobar apa tetap bentuk fiil gitu kedudukannya Ustadz? 100 berapa? 154 ad-darsus tsalis wal 'ashrun. Naam. La dakhalu al-fusula. Baris pertama Ustadz. Naam, baik. Gimana Ya, jadi cara mengi'rab la dakhalu kan tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya jika la itu dalam konteks kalimatnya berupa bentuk berita atau khobar, ya kan Ustadz, seperti itu harus diulang la-nya ya. Naam. Nah, juga seperti ini kan kelihatan la-nya ada 2 ya, berarti ini termasuk bentuk yang khobar ya Ustadz ya. Betul. Nah, terus untuk i'rabnya sendiri, kedudukan dari dakhalu itu kita sebut khobar apa tetap menyebutkannya dengan fiil gitu Ustadz? Taib. Yang ana tadi maksudkan dengan khobar, ini bukan berarti khobar mubtada, enggak ya. Itu yang pertama. Ini khobar ini istilah berita ya, artinya apa? Dalam bentuk berita. Jadi ada istilah khobar dan doa ya. Khobar itu hanya berita, ja'a Zaidun itu berita. Kalau doa Allah yubarik fik, Allah barakallahu fik itu doa, semoga Allah memberkahimu.
Seperti itu. Kemudian kalau kita mengi'rab Ustaz nanti kalau kita bisa mengi'rab dan sewaktunya kita mengi'rab bagaimana? Ya, kita i'rab seperti pada umumnya saja, la nafiyah. Dakhulu fi'lun mabni ala dhammi al-waw dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Lam di sini nafiyahum mubtada fi harfu jar fi ghurfatil mudarrisin, ini khobar, seperti itu. Tidak Nah, ada, Ustaz. kita tidak perlu bilang ini fi waqi'atun fil khobar, enggak perlu. Nah, ya. Nah, Nah, Ustaz. Jazakallah khair. ba'iyakum. Nah, ada lagi silahkan. Taib. 6. Silahkan murojaah terkait bilangannya. Dan nanti ada pembahasan terakhir terkait bilangan, murojaah bilangan terakhir di daras selanjutnya. Di daras pelajaran ke-25 kalau nggak salah. Nah, taib. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sebentar ini. Taib. Kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa